Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan ya, ini di segmen terakhir. Ahilman, bicara tentang muslimah yang berkarir. Di tengah zaman yang tuntutannya semakin besar ini, rasa-rasanya perempuan, entah itu tuntutan sosial ya, atau tuntutan ekonomi, diharuskan untuk ikut bekerja lah, membantu perekonomian keluarga. Nah, sebenarnya tuh bagaimana ya kedudukan perempuan yang juga tetap berkarir, memilih untuk berkarir ini? Tetap bisa menjaga marwahnya sebagai perempuan, tapi di sisi lain dia juga tetap profesional dalam bekerja. Iya, kalau ditanya sebaik-baiknya, tentu tempat yang paling baik untuk seorang perempuan adalah di rumahnya. Ya, bagaimana dia bisa menjaga keluarganya dan menjadi bagian terpenting sebagai ruh dalam rumah tangga dan keluarga. Akan tetapi, tadi Mbak Mila bertanya, dalam konteks kehidupan yang terus berjalan, barangkali ada di antara saudari kita yang harus gitu ya, membantu kehidupan keluarganya atau rumah tangganya. Apakah boleh perempuan bekerja? Maka jawabannya boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya ada 4. 1, tentu atas ridho dan kehendak daripada pasangannya. Dia harus izin. Dia harus memastikan bahwa pasangannya ridho dengan apa yang dia kerjakan. Agar kemudian dia bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia tidak melalaikan kewajibannya, baik sebagai seorang istri maupun seorang ibu. Maka nanti ada prioritas. Mungkin dicari pekerjaannya seperti apa, lokasinya di mana gitu ya. Itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita tidak akan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kemudian yang ketiga, usahakan tidak berkholwat dengan lawan jenis kita. Tadi ada iffah dan izzah yang harus kita jaga gitu. Nah, yang keempat, tentu itu adalah pilihan terakhir rasanya. Bukan prioritas. Jadi, kalau memang mendesak dan harus gitu, maka silakan. Termasuk juga ada aktualisasi, dia punya potensi, punya bakat, punya kemampuan. Kalau nggak diasah, seakan-akan akan mengurangi rasa syukur dia kepada Allah yang menganugerahkan itu, dan menjadi dia tumpul dan hilang gitu kesempatannya, ya mangga silakan. Tapi dengan syarat tadi tuh, dia izin dari suami. Yang kedua, dia tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu. Kemudian yang ketiga, dia tidak berkholwat dengan lawan jenis. Jadi ya sebenarnya kalau kemudian memenuhi kualifikasi itulah bahasanya begitu ya Ahilman, insya Allah juga lebih tenang ya menjalani pekerjaan itu ya. Karena sebenarnya itu tadi intinya bahwa tidak melarang juga ya untuk wanita bekerja. Ya. Oke. Maka ada catatan, kemudian ada syarat lah ya. Tapi yang harus juga digarisbawahi, kalau kata guru saya, puncak karir tertinggi seorang perempuan itu jika dia sudah menikah, tentu dia menjadi istri yang solehah dan menjadi ibu yang mampu membesarkan anak-anak dalam keadaan yang baik. Itu puncak tertingginya. Itu puncak tertinggi. Maka tidak ada penyesalan sedikit pun bagi seorang perempuan yang harus mengabdikan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga. Bahkan menurut saya, jadi ibu rumah tangga tuh mulianya luar biasa loh. Gak ada cutinya, gak ada liburnya. Ada tunjangannya. Tapi begitu mulia pahala yang Allah siapkan untuk dirinya. Insya Allah, itu juga bagian dari jihadnya perempuan ya sebenarnya ya. Kenapa surga diletakkan di telapak kakinya ibu? Karena bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Maka apabila kalau ditanya, apa ya puncak tertinggi bagi saya karirnya? Jadi seorang ibu yang kemudian nanti anak-anak kita jadi tumbuh dewasa dalam kebaikan. Itu puncak tertinggi. Iya memang. Maksudnya itu rasa-rasanya keberhasilan ya. Untuk menjadi seorang ibu tuh kayaknya juga. Maka orientasinya harus agak sedikit digeser gitu. Ya. Artinya ya orientasi kita bekerja ya silakan berkarir sampai puncak tertinggi. Tapi ingat bahwa hakikatnya engkau punya posisi yang jauh lebih mulia gitu. Yaitu dia di rumah. Ketika menjadikan anak-anakmu menjadi hebat. Syukur-syukur kalau dua-duanya ya. Jadi karir dunia di luarnya keren. Di dalam juga rumah tangganya keren. Nah, tapi kadang tuh saya suka mikir Ahilman, itu tuh bisa nggak ya dua hal itu bisa berjalan ideal? Karena pada dasarnya kan gini loh, perempuan tuh saya nggak tahu ya. Kalau kita fokus di satu hal gitu ya, kadang-kadang selalu ada, saya nggak tahu sih. Mungkin yang lain bisa berbeda ya pendapatnya. Tapi akan ada yang kita juga nggak bisa maksimal karena kita maksimal di satu hal gitu. Kalau saya melihatnya itu ketersalingan. Jadi rumah tangga itu kan saling ya, bukan saing. Ada sosok perempuan yang begitu hebat dengan karir cemerlang dalam urusan dunianya, tapi juga dia mampu membesarkan anak dengan luar biasa. Karena biasanya dia juga punya pasangan yang hebat juga gitu, yang mendukung, yang berada di sampingnya.
yang kemudian tanpa sadar seorang suami menjadi satu benteng yang menguatkan kokohnya rumah tangga yang ada itu. Maka ketika seorang suami sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka bukan berarti melepas gitu, tapi tetap tetap mengayomi gitu, tetap mengarahkan sehingga tidak membuat melenceng daripada apa yang seharusnya. Maka jika ada bahasa di balik laki-laki yang hebat ada istri yang hebat, saya pun juga percaya di balik istri yang hebat itu juga pasti ada suami yang hebat gitu. Masya Allah, betul, maka pada akhirnya saling mendukung, saling menguatkan, dan itu luar biasa. Dan kita bisa lihat kok banyak tokoh-tokoh perempuan yang jadi orang hebat, ya kan? Tapi itu yang juga yang membuat saya ini memang kreditnya juga di suaminya. Pasti. Ya. Karena izinnya, ridhonya, doanya, bimbingannya, itu mengantarkan pada kebaikan. Oke, Masya Allah. Nah, bicara soal jihadnya perempuan ya, Hilman ya. Berarti sebenarnya kalau kita bicara jihad perempuan itu terutama kalau misalnya dia sudah menjadi ibu, itu luar biasa ya. Luar biasa. Keluarga ya. Kalau menurut saya, every minute, setiap detik yang dihadirkan perempuan di keluarga itu jihad. Ya kalau kita boleh ibaratkan dari banyak air yang dikeluarkan oleh seorang perempuan bagi anaknya, itu adalah jihad yang begitu besar. Dari mulai air ketuban saat mengandung anaknya, air darah saat melahirkan anaknya, air susu saat menyusui anaknya, air keringat saat merawat membesarkan anaknya, air mata saat menangis mendoakan anaknya. Itu adalah air-air yang dikeluarkan oleh seorang ibu bagi anaknya. Dan itu jihad. Sungguh-sungguhnya seorang ibu dalam membesarkan. Ya termasuk saat jadi seorang istri. Bagaimana sabar mendampingi suami. Iya gak sih? Iya. Maka wajar kalau kemudian Nabi menyampaikan, barang siapa seorang perempuan, seorang istri, sholat 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan, dan taat patuh kepada suaminya, dan dia mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Itu kalimat seakan mudah tapi berat dijalankan. Betul gak sih? Betul. Sholat oke. Puasa oke. Tapi masuk pada kalimat taat patuh kepada suami. Itu kan sesuatu yang kalau dijalankan tentu banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak godaannya, termasuk menjaga dirinya. Bagaimana dia menjaga diri baik-baik dalam keadaan suaminya lapang atau sempit, dalam keadaan suaminya ada atau tidak ada, dekat ataupun jauh. Itu kan perlu perjuangan, perlu jihad yang dihadirkan. Izin, belum lagi kan ada perempuan yang single parent misalnya, ditinggal oleh suami. Nah, itu juga sesuatu yang sangat berat. Maka butuh jihad. Saya pernah baca, Ahilman, sebenarnya ujian yang paling berat bagi seorang istri itu apa sih diantara mungkin banyak tantangan dan ujian gitu ya dalam berumah tangga. Ternyata taat sama suami ya. Enggak, maksudnya itu saya pernah baca, saya sampai mikir-mikir sebenarnya apa iya ya. Tapi bagi saya setuju. Karena kadang-kadang tuh kita merasa tapi tergantung karakternya ya, karena mungkin saya tuh memang orangnya ya gini gitu ya. Kalau ngomong tuh memang ceplas-ceplos. Memang taat sama suami itu menjadi poin yang harus menjadi penekanan. Masya Allah. Betul. Makanya satu kali ada kisah, mungkin kisah ini sangat masyhur ya. Satu kali ada seorang pemuda yang ingin cerita kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Si pemuda ini ingin cerita sama Umar bahwa istrinya tuh cerewet banget gitu. Sama kayak saya. Jadi, tapi kan sayang ya. Istrinya gitu tuh galak lah kira-kira begitu. Nah, singkat cerita pemuda ini menuju ke rumahnya Umar. Nah, ketika dia mau mengetuk pintu rumahnya Umar, pemuda ini mendengar kalau Umar lagi dimarahi di dalam rumah itu. Oh ya Rabbi, ya. Sama istrinya. Akhirnya ketika mau mengetuk pintu mikir-mikir, saya mau ngaduin istri saya. Sama. Umar juga lagi dimarahi sama istrinya. Tapi yang luar biasa, pemuda ini tidak mendengar sedikit pun Umar memarahi istrinya. Jadi ketika istrinya cerewet gitu ya, Umar hanya diam. Sampai membuat pemuda itu, ya udah nggak usah jadi deh, balik. Nah sebelum balik Umar buka pintu, kelihatan sama Umar. Wahai pemuda sini, engkau mau masuk ke rumah saya? Iya. Mau ngapain? Mau ngadu katanya. Mau ngadu apa? Nggak jadi deh gitu kira-kira. Iya betul. Mau ngadu apa? Iya saya mau ngadu. Kalau istriku cerewet, kalau istriku galak. Tapi pas aku mau ngadu, aku dengar kalau engkau pun lagi dicerewetin sama istri engkau. Dan engkau tidak menjawab sama sekali. Apa jawaban Umar? Wahai pemuda, bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku, tapi aku teringat tentang susah payahnya dia menjadi seorang istri. Dia menyiapkan makanan untukku, dia mengurus anak-anakku, dia melayaniku,
Dia ada di sampingku. Semua pengorbanannya membuat aku tak punya alasan untuk marah sama dirinya. Dan itu yang harus digarisbawahi oleh seorang suami. Jadi ketika suami mau marah sama istri, tolong diingat. Begitu banyak kebaikan-kebaikan istri yang barangkali tak bisa kita kalkulasikan dengan angka gitu. Begitu sebaliknya. Iya. Istri jangan kesel-kesel sama suami. Jadi kalau cerewet tuh ya lihat-lihat gitu ya. Karena gitu, Allah, ya dibalik keburukan yang kita paham, suami kita bukan malaikat. Manusia, pasti ada salahnya, pasti ada kekurangannya. Terus gimana? Kalau ada kekurangan yang ada pada diri pasangan kita, tutup dengan segala banyak kebaikan. Maka pada akhirnya, ya suami tidak akan mudah marah sama istri, dan istri pun tidak akan mudah ngeselin suaminya. Iya, Masya Allah. Betul, kan saling ya tadi ya, kembali lagi ya dalam rumah tangga itu saling. Masya Allah, Ahilman. Ini kalau bicara soal perempuan, laki-laki, berumah tangga, ini Masya Allah sangat banyak yang kita bisa petik ya hikmahnya ya dari cerita-cerita sahabat juga yang luar biasa. Tapi sayang sekali Ahilman, ini waktu kita juga terbatas, kita harus berpisah. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi ya perbincangan soal rumah tangga ini ya, muslimah dan lain sebagainya ini di episode berikutnya. Masya Allah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nadia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.